UASnya, ya, sebelumnya Ibu ada memberikan teman-teman tugas saat UTS, yaitu adalah membuat sebuah makalah. Nah, tugasnya di UAS ini adalah teman-teman melengkapi tugas UTS-nya. Ya, jadi eh, untuk UASnya ada tambahan ya studi kasus. Studi kasusnya adalah teman-teman silahkan mencari satu video di YouTube yang isi atau kontennya berkaitan dengan judul makalah ya yang sebelumnya. Jadi judul makalah masing-masing. Jadi tidak perlu dirubah ya. Jadi gunakan saja yang kemarin. Oke, misalnya judul atau topik makalah teman-teman adalah bahasa dan budaya. Silahkan cari video yang kemudian menggambarkan ya contoh kaitan antara bahasa dan budaya. Videonya bebas ya, teman-teman boleh ambil video. Tapi sebelumnya tolong jangan ambil video yang isinya adalah pemaparan materi tentang makalah teman-teman ya atau workshop atau pelatihan itu yang kemudian teman-teman hanya merangkum materi yang disampaikan dalam video YouTube. Bukan itu ya. Jadi di sini teman-teman mereview, mengulas gitu ya, menganalisis atau mengkaji sebuah video yang kemudian dikaitkan dengan topiknya teman-teman. Ya, video ini bebas, boleh yang durasinya pendek, boleh yang panjang, boleh satu video, boleh lebih dari satu video. Kemudian ya misalnya ini ya iklan layanan ya atau pidato boleh juga atau rapat sidang gitu ya ataupun eh, video dari gamers mungkin ya atau mungkin wawancara boleh atau mungkin perjalanan atau traveler boleh jadi bebas ya untuk videonya. Kemudian nanti teman-teman silahkan tambahkan dalam rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya adalah apakah pengertian bahasa dan budaya, kemudian bagaimana hubungan budaya dan bahasa. Misalnya ya, dalam rumusan masalah teman-teman ada dua, silakan tambahkan bagaimana contoh hubungan budaya dan bahasa. Oke, dalam rumusan masalahnya dan tujuannya ya, berarti nanti. Kemudian eh, poin keempat, tambahkan dalam pembahasan. Misalnya dalam bab pembahasan ada poin A, B, C, D, dan seterusnya. Silakan tambahkan contoh hubungan budaya dan bahasa dalam video YouTube yang berjudul bla 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 gitu ya oleh bla bla bla. Nah, video kemudian tidak boleh ada unsur sara, ya rasis atau kata-kata kasar ataupun kebun binatang gitu ya. Jadi jangan jangan pakai video yang seperti itu. Kemudian video tidak boleh sama setiap individu. Nah, silahkan dicari dan nggak boleh sama ya. Nanti untuk videonya tidak perlu dicantumkan, gitu ya. Video tidak perlu dicantumkan. Silahkan cantumkan linknya saja atau screenshot gambarnya. Ya, itu Ibu tambahkannya. Video, cantumkan link video dan SS saja ya. SS depannya aja boleh. Atau pertengahan atau bebas. Yang jelas screenshotnya saja. Nggak usah videonya dicantumkan di Google Drive. Oke, kemudian teman-teman silahkan makalahnya direvisi baik dari segi penulisannya ya, tipe atau salah ketiknya, ya format penulisannya ya, kemudian daftar pustakanya dan lain-lain. Jadi silahkan direvisi, kerjakan secara individu, kemudian nanti akan dikumpul di Google Drive ya format PDF dan waktunya adalah selama minggu UAS.
Nah, formatnya adalah eh, kertas A4 TNR ukuran 12 dengan spasi 1,5 rata kanan dan kiri. Silakan nanti diperbaiki. Yang makalahnya belum pakai font Times New Roman atau ukurannya belum 12 gitu ya, atau spasinya belum 1,5. Ya, silakan nanti direvisi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Saya Ibu, Silakan. poin yang ketiga itu Bu yang tambahkan dalam rumusan masalah, misalnya rumusan masalah dan tujuan. Itu rumusan masalah dengan tujuannya itu disatukan seperti ini atau dipisah? Oke, ini Dipisah. sebab rumusan masalah, baru nanti di bawahnya tujuan. Ya, dipisah ya maksudnya Ibu. Jadi, Oh, baik Bu. ah, Terima kasih. ini dipisah ya rumusan masalah dan tujuan. Kalau, nah sekali lagi teman-teman, biasanya dalam rumusan masalah itu ya, itu adalah bentuknya diawali dengan kata tanya, ya intinya adalah pertanyaan. Kemudian di tujuan itu adalah pernyataan. Jadi kalau misalnya di rumusan masalah apakah pengertian bahasa dan budaya, nanti di tujuannya adalah mendeskripsikan, menjelaskan, mengetahui gitu ya, pengertian bahasa dan budaya. Jadi itu ya teman-teman, tolong dibedakan rumusan masalah dan juga tujuan. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipisah ya teman-teman, tambahkan dalam rumusan. Oh ini salah ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Saya lagi Bu. silakan. Tadi kan katanya Ibu itu rumusan masalah itu kan kayak tentang pertanyaan, sedangkan tujuan itu pernyataan. Mm-mm. Misal di rumusan pertama itu kayak menanyakan tentang definisi suatu em, apa ya, suatu tema yang kita ambil kayak tadi yang Ibu bilang eh, apa itu budaya. Nah, ini tuh berarti nggak usah dimasukin ke bagian bab bab isi materi. Oh, tetap ya, teman-teman, tetap dimasukkan di pembahasan. Ah, oke, oke. Baik, Bu, Ya, terima kasih. jadi ini ya, kalau di ibu nggak tahu juga kalau di farmasi. Kalau di ibu gitu ya, rumusan masalah kalian misalnya ada 4 atau 3 seperti yang tercantum di layar. Tujuannya maka ada 3 juga gitu ya. Kemudian dalam pembahasan nanti juga ada 3 bab, subbab. Gitu ya. Jadi misalnya A adalah definisi atau pengertian, kemudian B adalah hubungannya, kemudian C adalah contoh hubungan budaya dan bahasa. Jadi itu ya teman-teman, jangan sampai melenceng dari rumusan masalah. Beda lagi ketika teman-teman nanti akan membuat skripsi. Di dalamnya nanti akan ada bagian pendahuluan, ada metode, kemudian ada kajian teori, baru ada hasil atau pembahasan. Jadi nanti segala teori akan masuk ke dalam kajian teori, kemudian pembahasan adalah hasil dari analisis data teman-teman. Ya, kemudian nanti ada bab penyajian data juga. Jadi beda dengan makalah gitu ya. Pun kesamaannya adalah tetap ya teman-teman dalam rumusan masalah skripsi dia akan berlanjut terus sampai di akhir. 3 rumusan berarti 3 rumusan masalah itu, 3 tujuan itu yang harusnya teman-teman sampaikan dalam skripsi. Jadi nggak boleh melenceng. Ya, kemudian kalau untuk biasanya 3 hal ini pun nanti akan dipegang sampai ke pembahasan. Nah, kalau di kajian teorinya nanti itu akan luas gitu karena itu hanya mengkaji teori gitu ya. Jadi kalau di hasil pembahasan, hasil penelitian tetap nanti ketiga dari rumusan masalah ini harus tetap ada. Itu ya biasanya itu ya rumusan masalah teman-teman misalnya ada 2, tapi nanti eh, terbalik ya. Biasanya di rumusan masalah ada 4, tapi nanti yang dijelaskan cuma 2. Oke, itu biasanya dia akan minta direvisi kembali data ini kemana gitu karena rumusan awalnya ada sekian gitu ya, tapi di pembahasan tidak ada. Nah,
Nah, itu hanya pengetahuan untuk teman-teman ya. Silahkan nanti di makalah disesuaikan. Oke, jadi tiga rumusan masalah, tiga tujuan di pembahasan harusnya paling tidak ada tiga hal ini. Ya, minimal ada tiga hal ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Yang poin 2 itu judulnya bebas kah, Bu? Judul anunya video YouTube-nya, Bu. Oke, baik. Untuk judul videonya bebas. Intinya tidak mengandung sara. Ya, bebas saja kalian mau cari video apapun. Ada yang bertanya podcast boleh nggak Bu? Boleh, gitu ya. Kalau di YouTube kan biasanya ada podcast tuh. Tapi yang dia kan kalau di YouTube kan berarti ada video dan ada audionya. Kalau di aplikasi podcast biasanya kan tidak ada videonya misalnya. Ya, jadi silahkan boleh bebas dengan judul apapun, kemudian YouTubernya siapapun boleh. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu hmm, izin bertanya, Bu. silahkan. Untuk videonya sendiri itu, Bu, dari satu video saja atau dari beberapa video gitu, Bu? Oke, silakan videonya boleh dari satu video, boleh lebih dari satu. Bebas, teman-teman mau dua, tiga, boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sekali lagi durasinya juga bebas ya, boleh yang pendek atau mau cari yang panjang, atau mau cuplikan film juga boleh. Kalau memang teman-teman biasanya kan ada film pendek gitu ya, silahkan boleh digunakan. Kemudian teman-teman sekali lagi boleh lebih dari satu rumusan masalah gitu ya. Misalnya ada teman-teman yang mengambil topik tentang kelestarian bahasa Indonesia mungkin ya. Silahkan misalnya di dalamnya adalah bagaimana contoh upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Silahkan dicari videonya. Atau mungkin teman-teman mau menambahkan rumusan masalah eh, apa saja gitu ya hal yang kemudian menghambat pelestarian bahasa Indonesia. Boleh teman-teman boleh yang ambil dari aspek apapun. Boleh jadi dua, misalnya upaya pelestarian kemudian hambatannya. Jadi teman-teman ambil dua video atau mau salah satu saja. Misalnya ambil yang upaya pelestariannya saja ya, terkait upaya pelestarian. Boleh. Jadi bebas ya, teman-teman. Rumusan masalahnya boleh ditambahkan berapapun, kemudian videonya juga berapapun. Oke, atau mungkin ada yang mengambil dari segi bahasa asing di media sosial Indonesia. Silahkan dicari misalnya bagaimana sih contoh gitu ya. Contoh eh, media sosial Indonesia dan juga bahasa asing itu yang kemudian mempengaruhi bahasa Indonesia. Bisa dilihat dari teman-teman misalnya mau mencari orang yang atau YouTuber yang kemudian banyak menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia atau orang asing yang kemudian lebih suka berbahasa Indonesia boleh. Jadi bebas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait video, kemudian formatnya. Nanti Ibu share ya, ini setelah Ibu fixkan isinya, biar teman-teman tidak salah paham. Oke, nah teman-teman, pada poin tadi ada Ibu sebutkan tolong direvisi gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, apakah sudah terlihat di layar ya? Nah, ini ya tugas teman-teman ya untuk UTS. Silahkan nanti teman-teman revisi
gitu ya. Kan kalau udah dibuat tugas UAS kan pasti teman-teman sudah revisi gitu ya sesuai dengan format yang Ibu berikan. Nah, teman-teman silahkan misalnya mau diupload ulang untuk tugas UTS-nya silahkan. Ibu tuh ya teman-teman. Ya, intinya sampai tugas UAS, sampai UAS berakhir gitu ya. Jadi nanti ada tenggat waktunya, silahkan diperbaiki semua tugas yang pernah Ibu berikan hmm, dalam bentuk apapun ya, makalah atau latihan atau tugas apapun, itu ya silahkan sebelum Ibu masukkan dalam penilaian. Nah, ya, tapi kalau berkaitan dengan kehadiran atau presentasi itu tidak ya. Jadi yang Ibu yang Ibu maksud adalah merevisi tugas yang sudah dikumpul di link Google Drive. Ya, jadi itu yang teman-teman bisa perbaiki. Nah, terkait format, ya silahkan nanti disesuaikan hurufnya, spasinya, kemudian rata kanan kirinya, eh, kemudian formatnya tolong disesuaikan. Oke, ini sudah sesuai ya daftar pustakanya, meskipun banyak sekali yang masih kapital, ya tolong diperbaiki. Jadi silahkan format daftar pustakanya boleh sesuai dengan APA style, MLA, atau mau pakai yang bahasa Indonesia boleh. Ya nanti diperbaiki ya, terutama di UAS-nya. Kalau di UTS teman-teman tidak mau mengupload ulang tidak masalah. Jadi nanti ya, Ibu ya tetap nilai ya sesuai dengan yang teman-teman kumpul saat UTS. Nah, tolong kalau misalnya dia paragraf, dibuatlah sesuai dengan paragraf. Tapi ini kayaknya enggak ya, untuk format ini kayaknya enggak yang paragraf. Karena paragraf itu biasanya menjorok ke dalam gitu ya, 5 sampai 8 ketuk. Oke, nah atau kita lihat contoh lainnya. Kita mungkin lihat, oke. Oke, kalau ini rumusan masalahnya adalah bagaimana metode mengatasi dampak modernisasi terhadap bahasa daerah. Oke, silakan ditambahkan mungkin bagaimanakah eh, atau mungkin eh, berikan atau bagaimana juga ya, bagaimana contoh ya metode mengatasi dampak modernisasi. Nanti silahkan kalau sudah punya beberapa macam metode mengatasi dampak modernisasi terhadap bahasa daerah, silahkan beri contoh mungkin salah satunya dari video YouTube ya. Silahkan. Ya setelah disebutkan metodenya apa gitu ya, kemudian contohnya salah satu metodenya boleh. Oke, Oke, kemudian kemarin ada yang bertanya, boleh Kak Bu kalau misalnya makalahnya diberi komentar saja satu persatu? Oke, cukup banyak ya, cukup banyak. Ibu ada mengampu ada mengampu 3 prodi dan 6 kelas. Jadi kalau Ibu melihat satu persatu akan butuh waktu yang lama. Tolong teman-teman silahkan lihat skripsi kalau ingin melihat contoh format dari sebuah karya tulis ilmiah secara utuh gitu ya. Lebih baik teman-teman melihat dari skripsi. Itu ya bagaimana caranya menulis paragraf di bawah tulisan misalnya ini latar belakang gitu ya. Apakah dia harus sesuai dengan margin? Ya silakan nanti dilihat. Oke, ini udah sesuai ya. Ini sudah sesuai. Kemudian, oke, rumusan masalah. Bagaimana upaya dalam menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan dalam bahasa Indonesia? Oke, upayanya sudah disebutkan. Silakan berikan contoh, gitu ya. Contoh upayanya. Contoh upaya menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan dalam video YouTube, gitu ya. Kemudian tujuan. Oke, silahkan. Nah, kalau di tujuan, Ibu menyarankan sih biasanya tidak usah pakai kata untuk atau dapat gitu, langsung aja gitu ya, mengetahui pentingnya berbahasa, mengetahui upaya yang dilakukan, ya. Nanti dimanfaat bebas sih. Ada yang pakai eh, bebas saja kalau dimanfaat. Oke, kemudian kita lihat apakah ada daftar pustakanya. Oke, sudah sesuai juga daftar pustakanya, tapi untuk formatnya agaknya ini berantakan ya teman-teman. Silakan diperbaiki lagi.
tahun, nama tahun gitu ya. Kemudian eh ya ini formatnya campuran. Oke, kemudian oke. Oke, bagaimana upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam memfasilitasi? Oke, mungkin ini tidak usah pakai kata terkait gitu ya. Jadi langsung aja. Bagaimana upaya pemerintah ya, atau lembaga dalam memfasilitasi penggunaan bahasa Indonesia? Ini di arena internasional ya. Oke. Nah, silahkan cari contohnya gitu ya. Boleh dari segi boleh bagaimana contoh gitu ya, keuntungan jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Boleh ambil yang poin 4 atau mau ngambil poin ketiga. Ya, bagaimana contoh upaya pemerintah ya, atau mau ambil yang nomor 2. Bagaimana contoh tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia gitu ya di tingkat internasional. Boleh. Jadi silahkan cari video yang berkaitan dengan rumusan masalah teman-teman. Salah satu atau semuanya boleh. Oke, kemudian oke. Nah, ini juga masih agak bercampur. Ada yang dalam tanda kurung tahunnya, ada yang tidak. Kemudian, oke, ini proceeding ya. Ya, conference proceeding. Silakan nanti diatur ya. Apakah penulisan proceeding seperti ini atau artikel seperti ini. Kemarin Ibu sudah berikan tugas, silakan disesuaikan. Dicontoh tugas sebelumnya. Baik, itu untuk UAS. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja. Baik, Saya Bu ingin silakan bertanya. Bu ya. izin bertanya. Em, yang mana dulu deh? Terisi Bu. Oh, Oh, daftar isi. Harus ya, Ya. teman-teman harus pakai daftar isi. Jadi tolong daftar isinya kalau masih berantakan diperbaiki. Pakai ya. Bu, Mm-mm. ini kan Ya. membuat makalah baru Terima kan Bu. kasih Bu. Siapa? Mm-mm. Halo? Iya Bu, apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Untuk daftar pustakanya bagaimana ya Bu? Soalnya kan kita mengambil materinya dari video YouTube. Apakah melalui link atau gimana? Iya, silahkan teman-teman untuk daftar pustakanya cukup linknya saja. Jadi nggak usah mencantumkan videonya ya. Jadi linknya saja silakan letakkan di daftar pustaka. Untuk formatnya, kalau misalnya silahkan biasanya sih nama, kemudian tahun gitu ya, judul video YouTube-nya, kemudian link YouTube-nya. Itu aja sih biasanya. Minimal ada itu ya teman-teman. Ada nama si YouTubernya, kemudian tahun, dipublish, kemudian ada judulnya, kemudian ada link YouTube-nya. Silahkan nanti dimasukkan. Formatnya sesuai dengan format daftar pustaka. Oke, kemudian kalau misalnya mau ditambahkan, silakan tambah. Misalnya diakses tanggal berapa di dalam kurung. Boleh, ya. Silakan sesuaikan formatnya. Mau pakai daftar pustaka yang mana. Kemudian tadi makalahnya memang makalah yang diperbarui, bukan makalah baru ya. Ini karena nggak teman-teman pakai makalah UTS. Jadi istilahnya teman-teman melengkapi saja gitu ya dari makalah UTS-nya. Jadi bukan membuat makalah baru. Ya, Pak Kakak sudah jelas atau ada yang masih kurang jelas? Ibu izin bertanya. Silakan. Di makalahnya itu Bu, apakah menggunakan tujuan saja atau tujuan dan manfaat juga? Oke, boleh. Usahakan pakai manfaat juga ya. Jadi eh, biar istilahnya teman-teman juga ada gambaran bahwa makalah ini pasti akan bermanfaat untuk pembaca. Jadi ya pakai ya rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa.
Berarti format penulisannya tujuan sama manfaat beda gitu ya, Bu. Kalau tadi tujuan kan mengetahui bla bla bla. Kalau misalnya manfaat itu gimana, Bu? Oke, kalau untuk manfaat itu sebenarnya beda-beda sih untuk isinya. Tapi kalau memang mau disesuaikan boleh. Ya biasanya hmm, kita ada manfaat, misalnya manfaat teoritisnya dan manfaat praktisnya. Biasanya pakai itu sih teoritis. Secara teoritis dia akan berdampak seperti apa gitu ya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat praktisnya adalah kira-kira pengaplikasiannya itu nanti akan berguna nggak bagi si pembaca. Ya, jadi ada secara teoritis ilmunya, kemudian praktisnya. Ya. Kemudian boleh pakai itu atau mau pakai format langsung aja boleh. Misalnya tadi di rumusannya adalah pengertian bahasa dan budaya gitu ya. Kemudian hubungan budaya dan bahasa, silakan dimanfaat boleh juga disesuaikan gitu ya. Manfaatnya yang pertama adalah misalnya eh, pembaca gitu ya dapat memahami pengertian dari bahasa dan budaya, kemudian memahami hubungan budaya dan bahasa gitu ya. Jadi bebas aja untuk manfaat untuk makalah ini. Boleh Baik, Bu. mau Terima kasih, Bu. ya, boleh mau dikategorikan secara praktis dan teoritis atau mau langsung aja dideskripsikan boleh. Intinya adalah secara keilmuan dia bermanfaat harusnya gitu ya. Kemudian secara ya itu ya pengaplikasian atau implementasinya dia juga harusnya bermanfaat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke penjelasan untuk latihan berikutnya? Saya, Bu. Silahkan. Izin bertanya lagi, Bu. Kan ini memperbarui makalah yang UTS ya, Bu. Jadi Mm-mm. kan setelah diperbarui itu apa yang di UTS itu diupload ulang atau cukup di link UAS aja, Bu? Oke, kalau untuk UTS-nya silahkan diupload ulang. Jadi dihapus yang lama, kemudian ganti yang baru di link UTS-nya. Tapi kalau misalnya eh, kalau di UAS silahkan untuk makalah yang UAS yang sudah ditambahkan video, ya ulasan video. Jadi jangan digabung dengan UAS ya. Silahkan masukkan di folder yang sama dengan UTS. Foldernya sama tapi berarti makalahnya sama cuma beda penguploadannya aja ya, Bu? Iya, silahkan diupload ulang, kemudian yang lama dihapus, gitu ya. Gitu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Jangan sampai terdouble ya, nanti ibu bingung mau menilai yang mana. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Silakan. Saya izin bertanya Bu, untuk yang penulisan nomor halamannya itu bagaimana ya Bu? Oh, kalau nomor halaman, oh ya, itu aja yang ditanyakan? Iya Bu, itu aja. Oke, kalau nomor halaman bebas ya, Ibu, untuk makalah ini. Silahkan mau ditaruh di sebelah kanan atas, atau mau di sebelah kanan bawah, atau mau di tengah bawah, atau di tengah atas boleh. Tapi jangan di kiri ya, karena biasanya kalau untuk formatnya itu biasanya sering kali di kanan atas, atau di kanan bawah, atau di tengah bawah. Baik Gitu Ibu, ya. terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu, saya Bu. Mm-mm. Maaf Bu, sebelumnya Ibu bisa jelasin ulang nggak tadi yang Ibu ada ngejelasin kayak nanti boleh ngecantumin nama artisnya, nama YouTube-nya, tanggal publisnya, nanti Oke, disesuaikan dengan format dapus. Nah, maksudnya itu apa Ibu? Terima kasih Bu. oke. Jadi ini yang teman-teman, kan yang Ibu minta adalah teman-teman hanya mencantumkan linknya saja, gitu ya, link dari video YouTube. Kemudian bagaimana cara menulisnya, gitu ya, link di daftar pustaka. Oke, makanya Ibu tadi sebutkan, biasanya minimal ada nama, tahun, gitu ya, kemudian judulnya, kemudian link YouTube-nya.
Oke. Em, oke, mungkin Ibu akan mencari, bentar ya, Ibu akan buka. Oh iya, Kenapa? yang untuk dapus yang link YouTube tuh kan tadi kata Ibu ada nama, tahun, judul, dan link YouTube. Iya, Pakai ini nggak punya kalimat yang diakses pada tanggal sekian, tahun sekian. Pakai itu iya. nggak, Bu? Oh, Silahkan dimasukkan. Ya, baik, biasanya Bu. tulisan di aksesnya. Ya, jadi sesuaikan aja. Terima Oke, kasih, Bu. Oke, berarti udah paham ya untuk penulisannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sambil Ibu lihat kan. Jadi untuk misal ada pertemuan yang belum terpenuhi, ataupun untuk pertemuan kita di hari ini yang tidak full juga, dan nanti harapannya sih minggu depan juga bakal bisa ketemu kalian gitu ya untuk presensi, kemudian diskusi kalau memang ada yang belum bisa eh, yang belum paham gitu ya, mungkin di minggu depan bisa. Nah, eh, jadi teman-teman silahkan kerjakan latihan ini, mengganti pertemuan gitu ya. Dikumpulnya saat UAS, bentuknya adalah opini. Nah, opini ini mirip dengan esai. Jadi bukan makalah ya, formatnya bukan makalah, mirip dengan esai. Atau teman-teman silahkan lihat gitu ya di Google gitu atau di surat kabar apapun bentuk opini itu seperti apa. Nah, tapi di sini Ibu membebaskan ya karena opini yang Ibu maksud itu intinya adalah pendapat teman-teman. Ya, silahkan boleh ditambahkan data, boleh ditambahkan pendapat ahli, boleh. Ya, silahkan. Intinya minimal 500 kata. Tapi tolong jangan kebanyakan data dan ahli ya. Lebih banyak ke ini ya, opini dari teman-teman. Kemudian formatnya sama dengan makalah ya. Untuk kertasnya, untuk fontnya, untuk spasinya, kemudian rata kanan dan kirinya. Boleh kalau teman-teman menambahkan data dan pendapat ahli, tolong dimasukkan daftar pustakanya. Tapi kalau memang tidak ada, ya tidak usah ditulis. Kemudian topiknya adalah bahasa Indonesia sah ya menjadi bahasa resmi di sidang UNESCO. Jadi silakan berikan pendapat teman-teman tentang topik ini. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mendengar bahwa tanggal 20 November kemarin bahasa Indonesia sudah resmi gitu ya, jadi salah satu bahasa di sidang resmi di sidang UNESCO ya. Silahkan teman-teman berikan pendapat dari perspektif teman-teman. Tapi tolong jangan dari sejarah ya, karena menurut Ibu itu akan membosankan. Ketika teman-teman hanya membahas sejarah bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Kalau mau boleh ditambahkan di pengantar gitu ya, atau diselipkan ya beberapa kalimat, tapi tolong jangan membahas tentang sejarah saja. Jadi silahkan, mau dari perspektif mungkin menurut teman-teman nantinya gitu ya, secara dari kelebihannya akan seperti apa gitu ya, atau mungkin kekurangannya apa, atau mungkin dari segi hambatan yang akan terjadi gitu ya. Jadi seperti itu yang Ibu maksud. Nanti tugasnya ini individu, kemudian dikumpulkan bersama dengan UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk latihan ini? Izin bertanya Saya, lagi, Bu. Silahkan. iya silakan. Tila duluan. Kamu aja nggak apa-apa. Silakan. Tila aja, Bu. Saya mau nanya buat yang makalah yang tadi. Oh iya, Oh ya, oke, sudah. silakan. Tadi kan Ibu ada bilang kalau pakai tujuan dan manfaat lebih bagus. Tapi kalau misalnya saya pakai manfaat, tapi manfaatnya saya satukan di bagian kata pengantar. Jadi di kata pengantar tuh kan di kalimat pertamanya kan pertama-tama kami mengucapkan sekian sekian sekian. Terus nanti di akhirnya akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Itu boleh Kak Bu? Oke,
Mungkin ini aja ya. Kalau itu kan secara umum aja ya manfaat bagi pembaca. Nah, yang dimaksud di manfaat di dalam ini dia itu berkaitan dengan materinya teman-teman jadi lebih spesifik sih. Baik, Kalau di Ibu. kata Terima pengantar kasih. beda lagi ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan saya ada nanya yang penguploadan untuk UTS-nya ya, Bu. Itu tuh berarti pas kita ngupload yang UTS-nya itu udah ditambahkan 3 format yang untuk UAS ya, Bu? Nggak usah. Jadi teman-teman eh, silahkan direvisi makalahnya dulu gitu ya sesuai dengan format yang Ibu sampaikan ini. Ya, tapi belum ditambahkan dengan ulasan video. Jadi hanya makalah, makalah UTS. Jadi itu yang nanti diupload di UTS-nya ya. Jadi belum dimasukkan ulasan. Tolong di ini ya, dibedakan. Oh, Gimana? jadi Hmm? diperbaiki yang salah-salahnya saja ya, Bu? Iya, betul. Silahkan diperbaiki yang salah-salahnya aja. Untuk marginnya berapa ya, Bu? Oke, kalau untuk margin, teman-teman silahkan nanti langsung aja gitu ya di layoutnya, size-nya langsung. Klik A4. Jadi nggak usah lagi diatur marginnya. Oke, baik. Ini kayak gitu untuk jadi Baik, Bu. teman-teman nggak usah direvisi lagi karena kertasnya udah model A4. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu terakhir. Oke, silakan. Tadi Ibu ada bilang yang makalah UTS itu kan belum ditambah ulasan video. Nah, ulasan video itu masuk ke subbab C kan, Bu, bukan subbab baru lagi. Bukan subbab baru, tapi bukan bab baru, tapi ya masukkan ke subbab. Kalau dalam subbabnya ada ABC, silakan tambahkan ke D atau ke E di bagian pembahasan. Baik, Ibu. Ya, itu ya. Jadi bukan bab, tapi dia memang masuknya ke subbab. Oke, gimana? Sudah jelas atau masih kurang jelas? Bentar, Ibu. Tadi yang ulasan video itu maksudnya dia masuk ke yang C itu kan, Bu, yang poin 4, nomor 4. Ya, Ah, ya. Baik, Ibu. Terima oke. kasih. Mungkin Ibu lihat kan. Nah, sebenarnya kalau ini ya jadi disesuaikan dengan ini teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman taruh di mana. Kemudian tulisan babnya itu gimana? Apakah teman-teman pakai A titik pendahuluan? Nah, misalnya ini ya. Dalam bab pembahasan, A titik peran penting bahasa dalam ruang lingkup internasional. Oke, teman-teman biasanya kalau penulisan judul itu biasanya awalnya kapital ya. Kecuali kata sambung. Biasanya kalau dan gitu ya. Dalam itu juga biasanya kecil. Jadi ini tolong diperhatikan. Nah, ini kan sampai ke D. Keuntungan bahasa Indonesia ketika menjadi bahasa internasional. Oke, silakan ditambahkan poin C di sini. C titik misalnya contoh gitu ya. Keuntungan bahasa Indonesia ketika menjadi bahasa internasional. Oke, kemudian atau teman-teman tambahkan contoh upaya pemerintah dalam memfasilitasi penggunaan bahasa Indonesia di ranah internasional. Ya, jadi silakan tambahkan poin di sini. Misalnya ini tadi D ya, berarti tambahkan poin E di sini. Itu ya. Jadi bukan dibuat misalnya bab 4 gitu ya, bukan. Tapi memang dia masuk ke dalam subbab dalam pembahasan. Meneruskan aja gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Silahkan. Eh, Kalau untuk tulisan bahasa Indonesia itu, kalau di tengah-tengah kalimat itu pakai huruf kapital, Kak, Bu? Bahasa Indonesia, iya. B dan I-nya. Iya, Bu. Oke.
Makasih, Ibu. Sama-sama. Oke, oh ini tentang dampak negatif. Oke, mungkin kalau ini sudah disebutkan dampak positif, gitu ya, dampak negatif, bisa ditambahkan gitu ya, bagaimana contoh dampaknya. Boleh dari segi positif atau negatif, atau mau dua-duanya. Bagaimana contoh dampak positif dan negatif? Ya, silahkan. Oke, ya, Ibu ada ingin lagi? bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Untuk penulisan judul itu ukurannya harus 12 atau boleh 14, Bu? Silahkan disamakan semua 12 gitu ya. Kalau untuk judul atau di cover silahkan lebih besar, boleh 14, boleh 16. Tapi kalau dari isi secara keseluruhan silahkan pakai 12 dari kata pengantar sampai daftar pustaka. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, jadi saya izin bertanya, Bu. silakan. Untuk cover itu boleh nggak dikasih kelas, Kak, Bu? Hmm, dikasih kelas ya biar ibu tidak ini. Takutnya sebenarnya satu folder ya kalian ya. Dikasih aja deh biar lebih jelas identitasnya. Tapi kalau Oke, baik, misalnya Bu. dikasih aja, dikasih aja. Oke, nanti kalau nah ini ya daftar pustakanya tolong nanti direvisi gitu ya di UAS terutama. Kalau ini nggak mau direvisi juga nggak masalah sih. Ya, ibu juga akan menilai sesuai dengan yang teman-teman kumpul. Oke, kemudian ada lagi terkait UAS dan latihan pengganti mata kuliah. Oke. Ini ya, teman-teman di daftar isi boleh hanya menuliskan bab 2 pembahasan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngelihat formatnya gitu ya, tidak seperti ini itu ya, bab 3, bab 1 titik-titik di bawahnya pendahuluan titik-titik. Biasanya langsung ya, bab 1 kemudian spasi pendahuluan, baru titik-titik halaman. Tidak terpisah. Nah, ini kan teman-teman masukkan di bab 2 pembahasan, bab 3 penutup gitu ya. Nanti boleh ditambahkan misalnya tentang 3 subbab yang teman-teman masukkan di dalam daftar isi boleh. Atau begini juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi tolong diperhatikan ya penulisannya. Kita lihat yang lain. Oke. Nah, ini ya dalam pembahasan dia mencantumkan. Nah, boleh seperti ini. Seperti ini sebenarnya lebih bagus ya, karena dia lebih spesifik. Oke, tapi tolong diratakan, rata kanan dan rata kiri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Tidak ada, Ibu. Baik,